Dulu pernah ada sahabat Nabi, ada seorang yang diutus dari Bani Asad untuk mengambil harta zakat. Untuk apa? Mengambil harta zakat, yaitu Ibnul Lutbiyah. Ibnul Lutbiyah ini seorang pegawai yang mengambil harta zakat yang diangkat oleh Rasulullah SAW. Dia berhasil mengumpulkan harta zakat, pulang menghadap kepada Rasulullah SAW, melaporkan apa saja yang sudah dia dapatkan, dia hasilkan dari pengambilan harta zakat itu. Lalu dia dengan enteng mengatakan kepada Rasulullah SAW, ini harta zakat untuk negara dan ini harta milik saya. Saya dapat hadiah dari orang-orang yang saya tariki zakat. Apa kata Rasulullah SAW? Sejak kapan ada orang yang berani mengatakan ini harta untuk Allah dan Rasulnya dan ini harta untuk dirinya karena dihadiahkan? Kalau seandainya orang itu tidak diangkat oleh negara untuk mengambil harta zakat, maka tidak mungkin kalau dia hanya duduk saja di rumah bapak dan ibunya datang hadiah itu. Maka Nabi SAW mengatakan hadayal ummali ghulul, hadiah-hadiah yang diterima oleh karyawan, oleh pejabat negara, itu adalah harta korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Raya Pondok Indah yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh barakah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita sama-sama bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga iman dan Islam kita, dan senantiasa kita berupaya dengan sekuat tenaga dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki panduan hidup, panduan yang tidak pernah lekang, tidak pernah lapuk oleh hujan, tidak pernah lekang oleh panas. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, di tengah situasi apapun yang kita hadapi, di tengah masalah-masalah negeri yang terus menumpuk,
maka satu-satunya tempat kita untuk berlindung, tempat kita untuk bernaung, dan tempat kita untuk mencharge kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berpegang teguh kepada hablullah, kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat Islam yang telah diturunkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah ayat 18 telah menegaskan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Sungguh kami telah jadikan engkau wahai Muhammad berada di atas jalan yang lurus, syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah engkau mengikuti syariat itu, jalan yang besar, jalan yang lurus yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dititi oleh engkau dan oleh seluruh kaummu, oleh umatmu. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengenali hakikat kehidupan ini. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, maka kita akan tersesat. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Apakah engkau akan mengikuti orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita mengikuti hawa nafsu, selera manusia, syahwat manusia, maka kita tidak akan sampai kepada kebahagiaan. Maka kita akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan terlempar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti syahwat dan selera hawa nafsu kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-An'am ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semuanya. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Syariat Allah yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu harus kita ikuti. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Perintah dan larangan ini adalah syariatku yang benar, yang lurus. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah syariatku ini. Janganlah kalian mengikuti tatanan-tatanan hidup yang lain, karena kalau kita mengikuti tatanan-tatanan hidup selain dari apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti tatanan hidup itu akan menjauhkan kalian dari tatanan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan tafsir yang bisa kita ambil, kita simpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 153. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita umat Islam ini di seluruh dunia, bukan hanya di negeri kita, menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa, menghadapi krisis dalam semua aspek kehidupan. Krisis yang paling dalam dihadapi oleh umat ini adalah krisis akhlak, krisis adab, krisis ilmu yang melahirkan krisis kepemimpinan. Ini semua terjadi di mana-mana. Maka kita harus kembali kepada tali agama Allah untuk mengurai satu persatu krisis-krisis yang dihadapi oleh umat manusia ini.
Kita harus menjadi problem solver, menjadi pemecah masalah. Jangan justru kita umat Islam ini menjadi bagian dari masalah. Bagaimana caranya kita menjadi penyelamat bagi umat manusia yang menghadapi krisis yang luar biasa? Krisis lingkungan hidup. Sekarang isu yang paling besar di dunia ini adalah bagaimana menyelamatkan lingkungan hidup kita yang rusak akibat ketamakan, akibat kerakusan umat manusia, kerakusan segelintir manusia yang menguasai sumber daya yang ada di atas muka bumi ini. Mereka yang mengeksploitasi kekayaan alam di seluruh dunia untuk pasokan energi, untuk ini, itu, dan lain sebagainya. Mereka tidak peduli lagi kepada kelestarian lingkungan, tidak peduli lagi kepada pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development. Karena itu isu yang paling menjadi perhatian generasi muda kita di negeri ini dan juga di seluruh dunia adalah isu pelestarian lingkungan hidup. Kenapa banyak kaum muda, generasi muda milenial kita, mereka lantang berteriak menolak undang-undang cipta kerja? Karena persoalan yang paling berat dihadapi oleh generasi muda kita, mereka ingin memiliki masa depan. Kalau masa depan mereka tidak pasti, kerusakan alam menjadi-jadi, kekayaan alam negeri ini dieksploitasi untuk saat ini sampai 30-20 tahun berikutnya, apa yang akan tersisa buat mereka? Janganlah kita berpikir egois. Jangan kita berpikir untuk kepentingan jangka pendek. Kita harus berpikir untuk generasi penerus kita, anak cucu kita. Pelestarian alam ini harus kita jaga, karena itu yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 56. Dalam surat Al-A'raf ayat 56 Allah taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian merusak bumi ini setelah Allah memperbaikinya, setelah Allah memberikan kecukupan kepada bumi ini dengan sumber daya yang dimiliki, dengan bekal yang dimiliki, dengan infrastruktur yang luar biasa yang telah Allah siapkan di alam semesta ini untuk kepentingan manusia sampai hari kiamat. Allah Ta'ala berpesan dalam surah Fussilat ayat 12, "Wa qaddara fiha aqwataha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin." Allah telah memberkahi bumi itu setelah Dia ciptakan. Lalu Allah bekali, qaddara fiha aqwataha, Allah ciptakan semua rezeki untuk makhluk yang mendiami bumi ini sampai hari kiamat nanti. Dalam 4 masa Allah ciptakan itu semua. Supaya apa? Sawa'an lisailin, berkecukupan bagi semua makhluk hidup yang ada tinggal di atas muka bumi ini. Maka itu, ini yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita langgar. Jangan kita ingin menang sendiri. Jangan kita egois. Jangan kita pikirkan jangka pendek, tetapi bagaimana kita melestarikan alam lingkungan hidup ini yang sudah menjadi karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan kita suka korupsi. Jangan kita suka main hakim sendiri. Jangan suka kita berpecah belah antar komponen bangsa. Jangan karena perbedaan faham. Jangan karena perbedaan kepentingan. Jangan karena perbedaan pilihan politik lalu membuat kita lemah. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Janganlah kalian berpecah belah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kalian dengan pecah belah itu menyebabkan kalian
menjadi gagal dalam mengemban amanah Allah di atas muka bumi ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah pentingnya kita untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bangun akhlak kita yang baik, karena seluruh aspek ibadah dan aspek keimanan itu muaranya adalah membentuk akhlakul karimah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Al-Qur'an menggariskan bahwa Nabi yang membawa risalah akhir zaman ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sungguh engkau berada di atas akhlak yang mulia. Akhlak inilah yang akan menyelamatkan umat manusia ini dari kehancurannya. Akhlak yang dibawa, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang dituangkan dalam cetak biru Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, inilah yang akan menyelamatkan dunia, yang akan menyelamatkan alam semesta ini dari kehancurannya. Semua berasal dari apa? Krisis akhlak. Baik pribadi kita, baik keluarga kita, baik kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara kita, dalam tatanan hubungan internasional, hubungan antar manusia, antar peradaban. Kalau kita minus akhlak, kalau kita akhlak, nol akhlak kita, maka kehidupan di atas muka bumi ini akan hancur berantakan. Maka itu mari jaga akhlak kita. Akhlak kita kepada sesama, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama makhluk yang ada dalam lingkungan alam semesta ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar kehidupan kita di atas muka bumi ini berjalan dengan baik, mengikuti sunnatullah, mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyarul muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah melalui khutbah Jumat yang singkat ini kita hidupkan lagi misi terbesar, misi teragung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk membangkitkan akhlak manusia. Kita sholat, wajib sholat. Kenapa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak kita. Akhlak kita, kata Al-Quranul Karim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ujung daripada sholat, diterima atau tidak diterima ibadah sholat kita itu adalah pembuktian apakah sholat kita ini dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita diperintahkan oleh Allah, diwajibkan untuk berpuasa, tujuannya adalah untuk bertakwa kepada Allah, la'allakum tattaqun. Dan ayat-ayat tentang puasa itu ditutup oleh Allah dengan apa? Penegasan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Tujuan daripada ibadah puasa itu bukan hanya membersihkan jiwa kita, tetapi juga membangun karakter, akhlak. Bagaimana kita membersihkan diri kita dari harta yang haram, dari perbuatan memakan harta dengan cara yang batil, membersihkan diri kita dari praktek korupsi, dari praktek kolusi dan nepotisme, dari praktek yang tidak tahu malu. Bagaimana kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bagaimana kita tidak boleh menerima sumbangan atau hadiah-hadiah, upeti-upeti politik. Dulu pernah ada sahabat Nabi, ada seorang yang diutus dari Bani Asad untuk mengambil harta zakat. Istamala Nabi SAW rajulan min Bani Asad. Untuk apa? Mengambil harta zakat. Namanya di dalam hadis-hadis riwayat disebut tidak dengan nama aslinya, tapi disebut dengan nama samaran, karena akhlaknya tidak terpuji, yaitu Ibnul Lutbiyah. Ibnul Lutbiyah ini seorang pegawai
yang mengambil harta zakat yang diangkat oleh Rasulullah SAW. Dia berhasil mengumpulkan harta zakat, pulang menghadap kepada Rasulullah SAW, melaporkan apa saja yang sudah dia dapatkan, dia hasilkan dari pengambilan harta zakat itu. Lalu dia dengan enteng mengatakan kepada Rasulullah SAW, ini harta zakat untuk negara, dan ini harta milik saya. Saya dapat hadiah dari orang-orang yang saya tariki zakatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Sejak kapan ada orang yang berani mengatakan ini harta untuk Allah dan Rasulnya, dan ini harta untuk dirinya karena dihadiahkan? Kalau seandainya orang itu tidak diangkat oleh negara untuk mengambil harta zakat, maka tidak mungkin kalau dia hanya duduk saja di rumah bapak dan ibunya, datang hadiah itu ke rumahnya otomatis. Tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, hadayal ummali ghulul, hadiah-hadiah yang diterima oleh karyawan, oleh pejabat negara, itu adalah harta korupsi. Hadiah di luar dari apa yang sudah diberikan gaji oleh negara. Dia menerima gaji itu sudah cukup. Tidak boleh dia mengambil harta selain daripada itu. Dia menerima hadiah, dia menerima amplop, dia menerima upeti. Itu adalah pelanggaran serius dalam Islam, pelanggaran dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengecam praktek yang seperti ini, dan beliau mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi nyawa Muhammad yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanalu ahadun minkum minha syai'an illa jaa bihi yaumal qiyamati yahmiluhu ala unuqi. Tidaklah seorang mendapatkan hadiah ilegal yang dia bawa nanti di dunia, dia akan bawa nanti di akhirat, dia akan panggul di atas pundaknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ba'irun lahu rugha, au baqaratun laha khuwar, au syatun tay'ar. Dia nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan membawa hadiah-hadiah upeti-upeti itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipikulnya. Apakah dia akan membawa sapi dengan lenguhannya? Apakah dia akan membawa di situ unta dengan suaranya, atau dia membawa kambing dengan suaranya? Lalu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sampai terlihat ketiaknya. Hatta ra'ayna ifritai ibtaihi thumma qala Allahumma ballaghtu, Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad. Maka itu jangan kita bermain-main untuk menegakkan hukum, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tunjukkan kita sebagai umat Islam dengan akhlakul karimah yang baik. Krisis akhlak ini awal daripada krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan ini yang akan menyebabkan akhlak kita rusak satu negara, dan akan menyebabkan kita krisis di seluruh dunia ini. Kenapa? Karena hilangnya akhlak yang tidak bersumber dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala mukhbira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wardallahum an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa 'izzal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka ya rabbana anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.